Apa kabar sahabat? Marilah kita lanjutkan perjalanan ini. Marilah menjadi lebih manusia dari sebelum ini. Marilah lebih mengenal diri kita sendiri. Tentang hati yang begitu manusiawi, sebaik, sepandai, dan sehebat apapun kita, tentunya kita masih punya sisi lemah dan kekurangan, walau hanya sedikit, walau kita yang belum sadari, walau kita yang terlalu tinggi hati untuk sekedar mengakui. Tuhan telah memberikan bermacam talenta kepada kita. Sudah semestinya kita menggunakan sebaik-baiknya, bersyukur, rendah hati, dan membumi sekalipun orang lain memuji. Tak mudah memandang sekitar sebelah mata, dan tak mudah meremehkan manusia. Karena musibah bisa datang kapan saja. Siapa tahu selanjutnya adalah giliran kita. Perlukah kita terlalu meninggi? Siapkah rasakan sakit jika terjatuh nanti? Kita perlu bersiap diri menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Bersabar dan menjaga hati agar tetap terkendali. Menjaga lisan dengan ucapannya, menjaga tindakan dengan perbuatannya. Ramah dan marah terkadang bisa berganti dengan mudah. Saat ramah sudah merasa payah, marah bisa seketika menjelajah wajah yang ingin ditumpah. Ya, melampiaskan kekesalan kepada lain arah seringkali menjadi cara terindah agar tak terasa paling bersalah. Membuat lain hati terperangah, menyelamatkan diri dengan ulah yang salah. Sediakah meminta maaf? Bagaimana cara menghapuskan luka yang mereka terima, yang kita buat padanya? Mari belajar menahan diri. Lidah dan tangan kita tak harus menjadi senjata yang bisa melukai. Lagipun, saat kita menyakiti orang lain, sebenarnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Lantas untuk apa kita lakukan? Pencapaian yang tak sesuai dengan angan tak perlu kita jadikan alasan untuk mencari korban sebagai bahan pelampiasan, pelarian, dan pembenaran. Kegagalan harusnya berakhir pada penerimaan kita, harusnya menjadi sarana belajar kita. Kegagalan yang kita kecewai terlalu dalam adalah cara teraneh untuk membuat diri kita tenggelam. Sudah sering kita bahas sebelumnya bahwa semua rencana yang kita buat kapanpun dapat terhambat. Bisa juga emas yang kita harapkan hanyalah terjumpa karat. Kita juga perlu melapangkan hati, belajar bersiap diri, dan menata kembali hati karena dikhianati hasil yang diingini. Kepahitan dan sesak yang kita rasakan bergantung pada wadah yang kita punya. Kepahitan itu, rasa sesak itu berasal dari tempat di mana kita meletakkan segalanya. Semua ada pada hati kita. Mari luaskan hati agar punya cukup ruang untuk mengerti. Hati kita adalah wadah itu, ruang kalbu yang bisa menampung segala sendu. Ruang yang mungkin hanya sebesar gelas kaca itu perlu kita muaikan laksana telaga yang mampu meredam segala rasa duka perenggut bahagia. Jangan berputus asa, teruslah berupaya. Sakit memang, lelah memang, tapi ujung lautan itu masih menunggu kedatangan kita. Setelah tersapu ombak yang kasar,
semua masih sangat mungkin terbayar jika kita terus mengepakkan layar. Perjalanan memang kadang serumit itu. Hasil buruk tak semestinya membuat kita terlalu terpuruk. Haruskah seperti itu cara penerimaan kita? Tidak harus memang, tapi kita juga tak perlu terlalu rakus untuk menyimpulkan segalanya menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk ditembus. Ketika kita sudah berusaha, ketika kita sudah berupaya, ada yang lebih berhak mengatur segala hal yang harus terjadi setelahnya. Mungkin kita yang belum layak, mungkin usaha kita yang belum banyak, mungkin Tuhan sedang ingin melihat sikap apa yang akan kita buat saat terkoyak. Sesuatu yang kita pilih, sesuatu yang kita inginkan, apakah benar itu yang terbaik untuk kita? Entahlah, kita perlu merasakan dulu semuanya. Yang terpenting, apakah kita bahagia? Ataukah kita perlu mengikuti suatu yang mereka pilihkan untuk kita? Apa kita mau mendengarnya? Apa kita mau menerimanya? Apa kita mau menjalaninya? Apakah kemudian kita akan menyukainya? Dan jika berhasil, apakah kita akan bahagia? Itu pun jika yang kita dapatkan adalah semangat. Kalau bentuknya seperti nasihat, dan kalau berupa kritik yang merangsang pemikiran untuk lebih berbuat. Di sisi lain, reaksi sekitar pada diri dan usaha kita tak selalu terdengar baik. Baik menurut kita saja belum tentu terlihat baik bagi mereka. Apalagi jika jelas-jelas tak baik, habislah kita dilahap omongan mereka. Lingkungan buruk, hinaan, trauma masa lalu, kegagalan beruntun, perkataan teman, atau pendapat tetangga seolah membuat kita terkurung dalam kotak semu pembatas segala yang kita tahu untuk bergerak maju. Sehingga kita sering menelan mentah-mentah apapun yang mereka voniskan kepada kita, tanpa berpikir dulu, benarkah kita seperti itu? Benarkah kita seperti yang mereka sangkakan? Bahkan yang lebih buruk lagi, kita lebih memilih untuk mempercayai mereka daripada mempercayai diri kita. Tidakkah kita pernah bertanya pada nurani bahwa kita bisa melompat lebih tinggi? Tidakkah kita ingin membebaskan diri agar bisa mencapai mimpi yang selama ini kita anggap di luar batas kemampuan diri kita sendiri?